Nah, teman-teman, sekarang kita akan membuat flowchart-nya. Tadi kan kita sudah review gimana proses bisnis atau gambaran umum point of sale itu ya. Nah, sekarang kita akan buat flowchart-nya. Nanti flowchart-nya jadi seperti ini, teman-teman, ya. Nah, seperti ini. Tapi gimana cara menyusunnya? Bisa jadi seperti ini, ya. Seperti biasa kita harus lakukan analisis dulu, teman-teman, ya. Nah, ini kalau mau buat selalu lakukan analisis ya. Pasti yang harus kita tanya adalah entitasnya siapa saja, kegiatan apa, dokumen catatan akuntansi apa yang digunakan, dan kemungkinan ya ini kalau ini kemungkinan seperti biasa untuk pengendalian internal. Nah, kita lihat ya, ini ada customer. Kita zoom out sedikit ya. Ada customer, ada bagian sales, ya ada kasir, disebutnya bagian sales, ada computer operation, dan ada treasury. Kenapa kok ada 4 ya? Customer ini kan dia tadi banyak ya. Kalau dia pakai credit card, dia harus tanda tangan dan sebagainya. Nah, jadi agak repot kalau misalnya saya contohkan ya. Misalnya di sini kita tulis ya, customer. Nah, agak sulit kalau nanti bentuknya seperti ini, teman-teman ya. Bagian sales, customernya harus melakukan macam-macam. Jadi lebih baik digambar satu blok tersendiri ya, karena bagian customer ini mengerjakan beberapa hal juga ya. Nah, terus ada bagian sales, kasir, terus ada computer operation ya. Ini nggak apa-apa teman-teman dibuat ya, karena banyak juga proses yang dilakuin di sini ya. Terus bagian treasury ya, yang tadi di apa ruangan tertentu tadi ya, yang kita nggak bisa dapat aksesnya. Nah, terus ada kegiatan. Kegiatannya apa aja? Tentu aja penjualan dan penerimaan kas. Tapi tadi banyak kan mbak-mbak kasir ini scan barcode ya, terima kas. Kalau misalnya sudah pakai kartu kredit ya, gesek kartu kredit dulu ya di edisi. Nah, kemudian juga si komputer kan mengerjakan juga tadi ya, ada update inventory, mencatat penjualan, batch update gitu ya. Terus ini juga ya, ini eh, tadi ya yang di treasury room, rekonsiliasi kas dengan register tape ya. Register tape maksudnya kumpulan kopi 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 struk ya, kopi struk biasanya dalam bentuk gulungan seperti ini teman-teman ya. Nah, ya, teman pernah lihat kan ini diisi ulang ya. Tadi mungkin kalau dicontoh tadi sama mbaknya ikut kerobek ya, tapi sebenarnya yang dimaksud register tape itu seperti ini. Biasanya panjang, nah nanti dicocokin satu-satu ya, tapi nggak masalah ya. Terus juga nyiapin deposit slip ya, kan nanti untuk ke bank kan. Nah, apa yang ini ya, uang ini kan harus disetor ke bank ya. Deposit slip, terus form rekonsiliasi ya untuk uh, mencocokkan tadi ya, jumlahnya sama atau enggak dengan yang kas yang diterima dengan yang ada di cash drawer ini ya, sama atau enggak. Nah, terus juga bagian treasury nanti kan catat penerimaan kas ya kan, dan batch update. Nah, terus juga kita perlu tahu kondisinya ya, kondisi uh, pada saat ngapain flowchartnya seperti ini ya. Ini saya akan pandu ya teman-teman buat teman-teman kalau bisa sambil pegang alat tulis juga ya, ngikutin satu-satu, belajar untuk menggambarnya supaya lebih membantu teman-teman lebih paham ya. Nah, kita mulai. Nah, ini teman-teman ya, kita bisa zoom in sedikit ya. Nah,
waktu mbak-mbak kasir ini scan di sini, ini kan sebenarnya yang di scan ini barcode tadi kan, ya kan? Nah ini kita gambarin di sini ya, barcode bentuknya dokumen ya, pakai simbol yang flowchart yang sederhana saja, yang umum. Barcode-nya digambar, cash-nya diterima ya, cash-nya diterima. Kalau pakai credit card ya, credit card-nya digesek ya. Terus ini customer kasih barang kan tadi ya, kasih barang bentuknya barcode-nya, kasih cash tadi, kasih credit card, diproses sama kasirnya. Nah, waktu kasirnya proses ini, gambarnya ini teman-teman, register. Kenapa? Karena kan dia sudah pakai komputer. Nah, ini digambarin pakai terminal ya, karena ini kan mau input ke komputer sini kan, komputer operation ini, operasi komputer. Tapi sebenarnya register ini bentuknya macam-macam teman-teman ya. Misalnya untuk inventory atau barangnya itu kan pakainya scanner ini ya, tapi gambar di flowchartnya ya pakai ini juga ya, simbolnya ini juga. Terus cash dimasukin ke register ya, dimasukinnya ke sini kan sebenarnya kan, ke sini kan, ke register ini. Nah, tapi digambarinnya ini juga, dan credit card pakai EDC tadi ya. Nah ini pakai EDC ini ya, digambarinnya ini juga simbolnya. Ini hanya mau menggambarkan sebenarnya semua ini diinput ya, diinput. Nah terus kan waktu misalnya ini ya, barcode-nya diinput, pip ya, ada bunyi kan. Waktu pip itu kan dia langsung update inventory dan record sales ya. Ini kita nggak bisa lihat karena ini adanya di dalam komputer sini ya. Tapi kita bisa tahu kalau pas dia di scan ya, pip itu dia langsung update inventory dan sales ya, buat sales jurnal penjualan ya. Nah setelah itu kan ini ya, mbak-mbaknya kan tadi terima uangnya, proses dulu ya, masukin ke register. Nah mbak-mbaknya kasih ke pelanggan ya, ini kan tadi di konten atau di bagiannya pelanggan ya, dikasih barangnya ya, barangnya dibalikin lagi, dikasih lagi dong ya, barangnya dikasih. Terus kredit cardnya, kalau pakai kredit card dikasih juga, dibalikin ya. Ada struknya tadi kan, ini ada struk, dan juga kembalian ya, kembaliannya nggak digambarin di sini ya. Kalau pakai kredit card kan tadi ada kredit card voucher ya teman-teman ya, ini kredit card voucher ya. Nah kredit card vouchernya harus ditandatangan dulu ya, kalau di sini nggak ada contohnya, tapi harus, kita bisa bayangkan harus ditandatangan dulu ya. Nah nanti kalau sudah, gambarnya beda teman, keterangannya beda ya. Kalau ini kredit card voucher artinya ini belum ditandatangan. Kalau ini sudah sign ya, artinya sudah ditandatangan. Kita harus jelasin juga bahwa kredit card voucher di sini beda ya, setelah diproses ditambahin ya kredit card voucher yang sudah ditandatangan. Nah nanti kredit card vouchernya kan yang satu dibawa sama pelanggan kan, ini semua nih dibawa sama pelanggan. Nah yang satu lagi ya, kasnya kan dimasukin ya, kredit card voucher satu lagi dimasukin juga tadi di sini ya, di sini dimasukin. Nah ini ya, struk ini, receipt ini tadi nanti sebenarnya bentuknya begini ya. Sorry, gimana ya, iya ini dia bentuknya di sini ya, bentuknya di sini nanti panjang ya. Mungkin teman-teman pernah merhatiin ada di koperasi bentuknya panjang ya. Sebetulnya itu ini ya, ini mau gambarin tape itu, maksudnya ini ya, tape ya. Ini kan disimpan nanti ya kan. Nah ini mungkin kerobek ya, tapi fungsinya sama sebenarnya. Nah ini dikasih ke bagian selanjutnya. Ini ada on
unpatch connector ya, artinya nyambung ya, bersambung tapi di halamannya masih sama ya. Nanti kan bentuknya gini ya. Ini nyambungnya ke sini nanti ya. Ini kan kalau digambarin alirannya agak jelek ya, nanti mencong-mencong ya. Jadi pakai unpatch connector. Nah, habis itu kan gantian ya, gantian. Kasirnya gantian, supervisornya juga. Terus dibawa kan tadi ya, dibawa. Nah, ini waktu dibawa ke treasury room ya, dia masuk treasury room. Terus kasnya, credit card voucher yang udah ditanda tangan sama tape ini tadi ya, yang udah ke print tentunya ya, ini udah ada isinya. Nah, itu dicocokin ya, dicocokin. Nah, terus kan buat form ya, isi form rekonsiliasi, terus form ini tadi dicocokin, isi form rekonsiliasi, terus dikasih ke controller. Nah, deposit slip ya dibuat ya, kita bikin slip kayak waktu kita mau setor ke bank ya. Biasanya kalau perusahaan besar dia sudah ada nomornya tersendiri ya, udah dikasih dari bank atau sudah kerjasama dari bank. Jadi memang khusus untuk bisnis. Terus form rekonsiliasinya juga ya, jadi bikinnya dua, satu dikasih controller, satu nanti dipakai untuk input data ya. Terus sama credit card vouchernya yang udah ditandatanganin sama tape tadi ya, gulungan tadi, ini semua dipakai buat masukin penerimaan kas ya. Nih, si bagian treasury-nya masukin untuk penerimaan kas ya, ke komputer dong tentunya, berarti di bagiannya operasi komputer ya. Nah, di sini terus dia buat sales journal ya, jurnal penjualan. Terus ini semua tadi disimpan ya untuk dokumentasi kalau perlu misalnya diaudit dan segala macam. Nah, setelah itu ini teman-teman ya, ini tadi batch update. Batch update itu artinya kan di proses sebelumnya bikin sales journal. Di sini dia masukin sales journal lagi. Maksudnya apa batch update itu? Batch update artinya sama-sama ngupdate di satu waktu ya. Jadi di sini nanti ada ada operasi lagi ya. Ada operasi lagi untuk ngecek ya apakah yang di sini ya. Nah, waktu bikin di sini ya, waktu di scan kan dia langsung bikin, dan juga waktu di sini di input dia bikin sama nggak gitu ya, sama nggak. Nah, nanti dia langsung update ke GL ya, buku besar dan jurnal voucher ya. Nah, nanti ini selanjutnya untuk di proses keuangannya di bagian akuntansi. Nah, sebenarnya mudah kan teman-teman ya. Sehari-hari kita melakukan ya, bertemu ya, kita juga sering mengalami, tapi kita mungkin belum terbiasa membuatnya. Nah, mudah-mudahan tutorial ini membantu kita untuk lebih memahami cara membuat flowchart untuk proses bisnis point of sale. Nah, di video selanjutnya akan dibahas cara membuat data flow diagramnya. Jadi teman-teman tetap simak ya video tutorial ini.